Wah, berat sekali ya. Kita jadi kesulitan membawa kardus ini sendiri. Pernah nggak kalian merasa kesulitan mengangkat barang berat? Nah, ternyata ada alat yang bisa membantu pekerjaan manusia jadi lebih mudah loh. Alat itu disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan tenaga terlalu besar. Walaupun bentuknya sederhana, alat ini sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, ternyata banyak sekali pesawat sederhana di sekitar kita loh. Coba lihat di sekitar lapangan ini. Ada berbagai aktivitas yang menggunakan pesawat sederhana. Ada perosotan yang termasuk benda miring, jungkat-jungkit yang menggunakan pengungkit, tiang bendera yang memakai katrol, dan sepeda yang menggunakan roda berporos. Duh, barang ini berat sekali. Kalau diangkat langsung terasa sangat berat. Aku cukup kesulitan mengangkatnya ke atas pick up. Wah, ternyata barang jadi lebih mudah dinaikkan loh. Kita hanya perlu mendorong barang melewati papan miring. Teman-teman, alat tadi disebut benda miring. Benda miring adalah pesawat sederhana yang membantu memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi dengan tenaga yang lebih kecil. Dengan benda miring, kita tidak perlu mengangkat barang terlalu berat. Kita cukup mendorongnya secara perlahan melewati papan. Kardus memiliki berat atau W. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kardus adalah F. Panjang papan adalah S. Sedangkan tinggi papan adalah H. Hubungan besaran-besaran tersebut dapat kita tulis dalam rumus berikut. Keuntungan mekanis atau KM sama dengan F per W sama dengan H per S. Semakin panjang bidang miring dibanding tingginya, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin kecil. Jadi pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Contoh benda miring dalam kehidupan sehari-hari adalah perosotan, tangga, dan jalan di pegunungan. Dita sedang berbelanja di supermarket. Ia membawa barang belanjaannya dengan kedua tangannya. Semakin banyak barang yang dibawa, Dita mulai merasa kewalahan. Teman Dita kemudian memberikan sebuah troli agar barang bawaan bisa dipindahkan dengan lebih mudah. Wah, ternyata troli membawa barang lebih mudah dan lebih cepat dibawa ya. Dita sekarang bisa mendorong barang dengan lebih ringan. Coba perhatikan roda pada troli ini. Roda dapat berputar pada poros sehingga troli bisa bergerak dengan lebih mudah dan lebih cepat. Teman-teman, troli supermarket menggunakan roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang membantu benda bergerak lebih mudah dan lebih cepat. Dengan adanya roda, manusia tidak perlu mengangkat barang yang berat. Kita cukup mendorong atau menariknya saja. Contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari adalah sepeda, mobil, dan gerobak. Dita dan temannya sedang mengambil air dari sumur. Ember yang berisi air terasa cukup berat untuk ditarik ke atas. Coba perhatikan roda di atas sumur ini. Roda dan tali tersebut disebut katrol. Katrol membantu ember bergerak, naik dan turun dengan lebih mudah. Dengan menggunakan katrol,
ember dapat ditarik ke atas dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dita dan temannya tidak perlu mengangkat ember secara langsung. Teman-teman, katrol adalah pesawat sederhana yang menggunakan roda dan tali untuk membantu menarik atau mengangkat benda. Katrol membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Teman-teman, ternyata katrol memiliki beberapa jenis loh. Setiap jenis katrol memiliki cara kerja yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap membantu manusia mengangkat atau menarik benda agar lebih mudah. Yuk kita kenali jenis katrol satu persatu. Jenis katrol pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berpindah atau tetap di satu tempat. Keuntungan mekanis katrol tetap adalah satu. Artinya, katrol ini tidak memperkecil berat benda, tetapi membantu mengubah arah tarikan sehingga pekerjaan terasa lebih mudah. Kalau kita menarik tali ke bawah, benda akan naik ke atas. Contohnya yaitu pada tiang bendera dan sumur. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang ikut bergerak bersama benda yang diangkat. Keuntungan mekanis katrol bebas adalah 2. Artinya, gaya yang diperlukan menjadi 2 kali lebih ringan. Jadi, benda berat bisa diangkat dengan tenaga yang lebih kecil. Contohnya, pada alat pengangkat peti kemas di dermaga. Katrol yang terakhir yaitu ada katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan katrol tetap dan katrol bebas. Katrol ini digunakan untuk mengangkat benda yang sangat berat agar terasa lebih ringan. Keuntungan mekanis katrol majemuk tergantung jumlah tali atau katrol yang digunakan. Semakin banyak katrol, maka tenaga yang diperlukan akan semakin kecil. Contohnya yaitu pada frame bangunan dan alat pengangkat mesin berat. Pesawat sederhana yang keempat adalah tuas atau pengungkit. Tuas terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan titik beban dilambangkan dengan W. Jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LK. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan titik beban adalah lengan beban atau LB. Keuntungan mekanis dari tuas diperoleh dari rumus berikut. Km sama dengan W per F, sama dengan LK per LB. Berdasarkan letak ketiga titik tersebut, tuas dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama memiliki titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya pada gunting. Titik tumpu berada di tengah, titik beban berada pada bagian pisau pemotongnya, dan titik kuasa berada pada pegangannya. Contoh tuas lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah jungkat-jungkit, palu, dan gunting kuku. Tuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh tuas golongan kedua adalah gerobak dorong. Titik tumpu berada pada roda gerobak. Beban atau W adalah pasir atau barang yang ada di dalam gerobak. Kuasa atau F adalah gaya dari tangan saat mengangkat dan mendorong pegangan gerobak. Contoh tuas lainnya adalah alat pemotong kertas dan pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada skop.
Titik tumpul berada pada tangan yang memegang ujung gagang skop. Kuasa atau F berada pada tangan yang mendorong bagian tengah gagang. Bebek atau W adalah pasir atau tanah di ujung skop. Contoh tuas jenis ketiga lainnya yaitu pada pinset, sapu, dan staples. Wah, kita sudah belajar banyak tentang pesawat sederhana, mulai dari bidang miring, katral, roda berporos, hingga tuas. Sekarang, yuk kita coba ingat kembali materi yang sudah dipelajari melalui kuis singkat berikut ini. Siapkan jawaban terbaik kalian ya. Hebat sekali, kalian sudah mencoba menjawab soal-soal tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana membantu manusia melakukan pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ringan. Kita juga belajar bahwa di sekitar kita banyak sekali alat yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Sebagai manusia, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan akal dan kemampuan untuk menciptakan berbagai alat yang bermanfaat bagi kehidupan. Semoga ilmu hari ini membuat kita semakin semangat belajar dan lebih peka melihat manfaat sains di sekitar kita. Terima kasih sudah belajar bersama dan sampai jumpa.